Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kita akan bahas atau kita akan review balapan utama atau race Grand Prix dari balapan MotoGP di Austria. Tepatnya di sirkuit Red Bull Ring atau sirkuit Spielberg yang baru aja usai dan akhirnya Marc Marquez pecah telur. Artinya apa? Pecah telur beneran. Kenapa? Karena semenjak 2016 ketika MotoGP itu balapan di Red Bull Ring atau di sirkuit Spielberg ini, Marc Marquez itu bisa dibilang belum pernah menang kecuali di tahun 2025 ini. Nah, jadi balapan di sirkuit Red Bull Ring ini di tahun 2016 itu pertama kali itu yang menang tuh Andrea Iannone. Dan buat Marc Marquez sendiri sih yang paling menyesakan adalah 3 kali dia hampir menang. Dan bahkan ada 2 kejadian dia tuh bisa dibilang gregetan lah kenapa dia nggak bisa menang ketika waktu itu masih menggunakan baju Repsol Honda, yaitu ketika fight melawan Andrea Dovizioso di sirkuit ini. Jadi secara umum Marc Marquez asli bener-bener gregetan sama sirkuit ini, belum pernah menang, dan ini menjadi salah satu sirkuit yang akhirnya Marc Marquez bisa menang. Selain masih ada beberapa sirkuit lainnya ke depan seperti kayak Balaton Park udah pasti ya, di minggu depan, di pekan depan kita akan balapan di Hungaria, dan nanti tuh di Indonesia di mana di Mandalika Marc Marquez juga belum pernah menang. Dia akan membuktikan apakah nanti di Mandalika juga akan bisa menang. Nah, jadi hasil balapannya sendiri itu menempatkan Marc Marquez memenangkan balapan ya selama 28 lap di sini. Lalu posisi kedua ini nih nggak expect banget, yaitu Fermin Aldeguer, pembalap dari Gresini Racing. Awalnya sih saya pikir mungkin Pecco Bagnaia gitu ya, atau mungkin Marco Bezzecchi di P2 atau Pedro Acosta. Tapi tiba-tiba keluar nama yang namanya Fermin Aldeguer. Ini benar-benar di luar ekspektasi semua orang. Fermin Aldeguer balapannya bagus banget. Dia berhasil overtake Pedro Acosta ya, yang merupakan jalannya menuju podium, dan sampai terakhir dia overtake yang namanya Marco Bezzecchi, sehingga menyebabkan Ducati menempatkan 2 pembalapnya di P1 dan P2. Marc Marquez sendiri akhirnya di sirkuit Spielberg ini bukan hanya pecah telur, tapi mempertahankan ya rekor sekarang 6 kali berturut-turut di mana dia memenangkan balapan sprint dan balapan utama. Jadi 6 kali berturut-turut dia menorehkan 37 poin full, yang merupakan poin paling maksimum yang bisa didapatkan oleh seorang pembalap dalam satu seri MotoGP. Dan ini menyebabkan pasca Red Bull Ring menuju 9 balapan terakhir ke depan, mulai dari Balaton Park Hungaria di akhir pekan depan, itu Marc Marquez memimpin klasemen dengan 418 poin dan berjarak 142 poin dari pembalap kedua, yaitu adanya sendiri, Alex Marquez, yang di balapan di Red Bull Ring ini ya mau gak mau dia berada di posisi 10 ya. Karena dari awal dia harus menjalani yang namanya long lap penalty, yang merupakan hukuman karena menyebabkan Joan Mir itu crash di balapan 3 pekan lalu di Ceko, yaitu di sirkuit Brno. Lalu Marc Marquez juga berjarak ya 197 poin, hampir 200 poin ke seorang yang namanya Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia adalah pemenang balapan Grand Prix di sirkuit Red Bull Ring ini selama 3 tahun berturut-turut sebelumnya, 2024, 2023, dan 2022. Itu luar biasa sih. Dan tapi di sini selain dari permasalahan yang diperoleh oleh Pecco Bagnaia di balapan sprint, ngesot-ngesot pada saat start dan juga mengalami kayak shaking atau getaran pada saat balapan, di sini juga dia mendapatkan perlawanan yang cukup serius, sehingga ya mau nggak mau ya dia nggak bisa podium ya balapan utama atau balapan Grand Prix di Red Bull Ring. Catatan lainnya adalah Marc Marquez ya akhirnya menjadi pemenang
di balapan ke-1000 kelas primer atau kelas paling tinggi ya dari Grand Prix sepeda motor yang sudah dilakukan semenjak tahun 1949. Luar biasa tuh ya. Jadi kalau ditanya siapa pemenang balapan MotoGP ke-1000, enak ngomongnya, Marc Marquez. Wah, luar biasa ya. Semua penggunaannya pakai ban medium. Terus habis itu kita bisa lihat lagi perjalanan Marc Marquez pun sebenarnya bisa dibilang ya nggak langsung full bisa berada di depan ya. Seperti kayak balapan sebelumnya. Di start dia berada di posisi 3, terus sempat itu bisa naik ke posisi 2, dan bahkan yang menarik nih ya di sekitar di balapan Red Bull Ring ini, di semenjak balapan di lap awal sampai sekitar lap ke 10 11 itu Marc Marquez berupaya untuk mendekat ke Marco Bezzecchi yang pada saat itu memimpin balapan. Namun sekitar di lap 13 Marc Marquez itu malah mundur. Wah, dari 0,3 itu bisa terus mundur sampai hampir 1 detik jarak antara Marc Marquez dengan Marco Bezzecchi. Ini luar biasa nih. Banyak orang bertanya, ini ada masalah apa nih? Jangan-jangan ada masalah seriusnya. Tapi ternyata diperkirakan Marc Marquez sedang melakukan problem solving dari temperatur bannya yang mungkin naik. Seperti kita tahu, kalau misalkan temperatur ban naik karena dia lagi mendekati pembalap di depannya, itu bannya itu kena semburan udara panas yang keluar dari knalpotnya Marco Bezzecchi, dari knalpot Aprilia RSGP-nya, sehingga membuat bannya juga ikut panas gitu kan ya. Kompisika bilang bahwa temperatur berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau temperaturnya naik, tekanannya juga naik, bannya menggembung, semakin menjadi donat, dan kontak pad ya, bagian yang kontak antara karet ban dengan track itu jadi semakin kecil, dan ini resiko untuk crash jauh lebih besar. Marc Marquez melihat ini, ada TPMS-nya pasti. Dia lihat, wah tekanannya makin naik nih. Oke, dia harus mundur menjauh dari Marco Bezzecchi untuk menurunkan temperatur dari ban depannya. Dan ini menyebabkan tekanannya juga nanti ikut turun. Dan benar, setelah turun dia mencoba untuk balik lagi, dan akhirnya sekitar hampir lap ke-20 Marc Marquez akhirnya overtake dari Marco Bezzecchi. Setelah overtake itu dia langsung bikin gap jarak, dan akhirnya bisa memenangkan balapan di Austria ini, balapan ke-1000 dari MotoGP. Nah, itu jadi luar biasa. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Dan ya kita tahu sendiri, setelah Marco Bezzecchi turun ke posisi 2, akhirnya dia tidak juga kuasa bisa menahan posisi tersebut. Akhirnya bisa di overtake sama yang namanya Fermin Aldeguer gitu ya. Dan di balapan di Austria ini bahkan Fermin Aldeguer yang menjadi man of the race ya, atau race of the day, bisa kayak gitu. Jadi pembalap terbaik di balapan ini adalah Fermin Aldeguer yang berhasil finish di posisi 2. Menarik sih karena dia seorang rookie, dia nggak pakai motor factory, bisa podium 2 di sini. Perjalanannya juga cukup banyak gitu kan di sini. Lalu di sini ada juga beberapa torehan-torehan lain, seperti kayak akhirnya nih ya Joan Mir dengan Honda RC213V yang mendapatkan beberapa update di aerodinamikanya menggunakan homologasi aerodinamika yang baru, seperti teman-teman sekalian bisa dengerin di podcast monolog sebelumnya yang di hari Sabtu setelah race sprint. Terus dia berhasil finish posisi 6, dan ini adalah posisi terbaik Joan Mir. 6 aja udah posisi terbaik semenjak balapan di India tahun 2023. Udah lama banget. Setelah itu ya kita tahu sendiri ya, Joan Mir nggak finish, dan baik itu kesalahan dia sendiri, jatuh ataupun dijatuhkan orang lain, seperti kayak terakhir balapan di Ceko ya, dijatuhkan oleh Alex Marquez dan membuat Alex Marquez harus LLP. Akhirnya Joan Mir bisa finish posisi 6 di sini. Lalu KTM kelihatan banget kuat banget di sini. Ada Pedro Acosta yang finish 4, finish 5, ada yang namanya Enea Bastianini, lalu ada Brad Binder juga yang turut finish di posisi top 10. Kalau aja Vinales hadir nih, kayaknya Vinales juga akan finish posisi top 10 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa balapan
di kandangnya KTM di Austria ini membuahkan hasil positif juga untuk KTM yang juga menggunakan homologasi aero baru. Cek di podcast sebelumnya dan juga knalpot yang baru. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Lalu apalagi nih? Yamaha nih ya. Mau nggak mau nih ya. Red Bull Ring adalah sirkuit stop and go, terus badan treknya juga cukup kecil. Ini tuh nggak pas banget sih ya untuk mesin inline 4 yang harus melakukan pendekatan terhadap tikungan yang agak sedikit rounded. Sementara di sirkuit yang menggunakan atau memiliki karakter stop and go itu butuh motor dengan gaya menikung V. Ya mau nggak mau mesin V4. Kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi itu ya yang bisa kita lihat dari balapan utama race MotoGP Austria 2025. Dan setelah kita lihat di sini Alex Marquez tidak terlalu bagus, terus habis itu Pecco Bagnaia juga kurang bagus ya. Alex Marquez hanya posisi 10. Ini menyebabkan ekstrapolasi pertanyaan mengenai kapan kira-kira Marc Marquez akan bisa menyegel gelar juara dunia juga semakin mendekat. Dari awalnya kalau teman-teman sekalian baca di TMC Blog, saya sempat bikin hitung-hitungan itu akan segel di Mandalika di Indonesia. Tapi kalau udah kayak begini, kalau misalkan perjalanan kayak gini, itu sepertinya sebelum Mandalika pun bisa disegel nih ya. Besok kita akan bahas di podcast khusus mengenai hal ini. Cuman untuk sementara gitu dulu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk menyaksikan podcast monolog ini. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.